Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Turusi al-Syafi'i al-Ghazali. Beliau lahir sekitar tahun 1058 Masehi di Tus, Khurasan, wilayah Persia, kini Iran. Al-Ghazali menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak muda dan memiliki daya ingat yang kuat. Pendidikan awalnya diperoleh di Tus, kemudian beliau melanjutkan studinya di Nishapur, di bawah bimbingan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang ulama terkemuka pada masanya. Di sana, beliau mendalami ilmu fikih, hukum Islam, teologi, dan logika. Karir intelektual yang gemilang. Karena kepakaran dan kemampuannya berargumentasi, Al-Ghazali mendapat gelar Hujatul Islam, bukti kebenaran Islam. Beliau mencapai puncak karirnya ketika diangkat menjadi profesor di Universitas Nizamiyah di Baghdad, sebuah institusi pendidikan tinggi yang sangat bergengsi pada masa itu. Beliau menjadi figur yang sangat dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Krisis spiritual dan perjalanan sufi. Di tengah kesuksesan duniawi, Al-Ghazali mengalami krisis spiritual yang mendalam. Beliau merasakan keraguan dan kekosongan meskipun memiliki ilmu dan kedudukan tinggi. Krisis ini mendorong beliau untuk meninggalkan jabatannya di Baghdad pada tahun 1095 Masehi dan menjalani kehidupan seorang sufi, mistikus Islam selama sekitar 10 tahun. Dalam masa pengasingan dan perenungannya, beliau berkelana dan fokus pada pembersihan jiwa, ibadah, dan mencari hakikat kebenaran. Pengalaman spiritual inilah yang sangat memengaruhi pemikiran dan karya-karya beliau selanjutnya. Kembali ke kehidupan publik dan karya-karya monumental. Setelah menjalani kehidupan sufi, Al-Ghazali kembali ke dunia pendidikan dan menulis. Beliau diangkat untuk mengajar di Nizamiyah, di Nishapur, dan kemudian di Tus, tempat kelahirannya. Masa ini menjadi sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya tulis yang monumental dan sangat berpengaruh hingga kini. Beberapa karya beliau yang paling terkenal adalah Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama. Karya ini dianggap sebagai magnum opus Al-Ghazali, yang membahas secara komprehensif berbagai aspek agama Islam dari sudut pandang spiritual dan etika. Kitab ini mengintegrasikan ilmu fikih, teologi, dan tasawuf. Tahafut al-Falasifah, kerancuan para filsuf. Dalam buku ini, Al-Ghazali mengkritik beberapa pemikiran filosof Yunani yang dianut oleh sebagian filsuf Muslim, terutama dalam hal metafisika. Al-Munqidh min al-Dalal, penyelamat dari kesesatan. Karya autobiografi ini menceritakan perjalanan intelektual dan spiritual Al-Ghazali, termasuk krisis yang dialaminya dan bagaimana beliau menemukan kedamaian dalam tasawuf. Mizan al-Amal, Neraca Amal. Buku ini membahas tentang etika dan moralitas Islam. Al-Mustasfa min Ilm al-Usul, Intisari Ilmu Usul Fikih, karya penting dalam bidang metodologi hukum Islam. Pengaruh dan warisan. Al-Ghazali memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan pemikiran Islam. Beliau berhasil mengintegrasikan tasawuf dengan syariat, hukum Islam, sehingga memberikan dimensi spiritual yang lebih dalam pada praktek keagamaan. Kritiknya terhadap filsafat juga memengaruhi arah perkembangan